Akhirnya sirkuit Mandalika sudah siap digunakan. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik, ditambah lagi sirkuit Mandalika diklaim memiliki beberapa kelebihan. Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah, ternyata membuat bos sirkuit Sepang Malaysia Raslan Razali menjadi khawatir. Seperti yang kita tahu, selama ini Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang konsisten menggelar ajang MotoGP, dengan penonton yang cukup banyak. Razali tak mau hadirnya Indonesia malah mengubah posisi nyaman yang dipegang Malaysia. Lantas seperti apa sih sirkuit Mandalika sekarang? Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Malaysia. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, untuk update informasi dari Oke Info Official. Mandalika Grand Prix Association yang tak lain anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation, atau ITDC, akan menggelar ajang balap motor MotoGP, karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata. Maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga, terkhusus MotoGP. Nah dengan demikian, sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan yang akan tetap berguna jika tidak ada perhelatan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya, sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar, yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. Setidaknya ada tempat untuk cuci mata, selain melihat aspal balapan, misalnya ada panorama keindahan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini jelas mengalahkan sirkuit Sepang Malaysia, yang hanya berada di tengah kota. Pemandangan lautnya bisa menjadi daerah wisata baru di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton. Masyarakat Indonesia perlu bersabar untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan melintas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike, atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga tanggal 14 November tahun 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. Tak hanya pemandangan saja yang disuguhkan, kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang. Sebab menggunakan metode stone mastic asphalt yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai pelapis permukaan. Aspal jenis ini tahan gelincir saat temperatur tinggi, pas banget digunakan untuk daerah iklim tropis. Kalau sirkuit internasional Sepang Malaysia, digunakan untuk race MotoGP dan Formula One sampai tahun 2017. Sirkuit internasional Sepang bahkan sudah digunakan untuk Grand Prix sejak 1999. Sirkuit ini didesain oleh seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka yaitu Hermann Tilke. Hermann Tilke mendesain sebuah sirkuit yang didominasi dua lintasan panjang, yang dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Grandstand ditutupi kanopi-kanopi yang berbentuk seperti daun kelapa sawit. Sirkuit internasional Sepang yang dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Sirkuit ini terkenal dengan cacat tropis lembab yang tidak dapat diprediksi, mulai dari siang yang sangat panas hingga hujan badai tropis. Suhu trek sering mencapai 60 derajat Celcius, sehingga menyulitkan para pembalapnya. Hujan deras pada musim penghujan juga menimbulkan resiko besar di sirkuit ini. Untuk itu, setelah dilakukan perbaikan di pedok, fasilitas penonton dan aspal trek pada tahun 2016, terlebih setelah insiden kecelakaan yang merenggut nyawa Marco Simoncelli pada MotoGP 2011. Sirkuit Sepang terletak di Sepang Selangor, Malaysia, jaraknya kira-kira 45 km atau 28 mil dari Kuala Lumpur. Sirkuit Sepang berlokasi di Jalan Pekeliling, KLIA, Darul Ehsan Selangor, Malaysia. Sedangkan sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini merupakan jalan raya pertama di dunia. Sirkuit Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km, dan memiliki 17 tikungan yang akan memacu adrenalin. Area sirkuit dilengkapi bangunan medical center yang dibuat secara moduler, alias bisa bongkar pasang layaknya trek jalan raya lain, seperti sirkuit Marina Bay Singapura. Bangunan medical center moduler dan helipad ini hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan dalam penyelesaiannya. Semua peralatan medis di dalam medical center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi oleh FIM. Sementara untuk sirkuit Sepang memiliki panjang 5,543 km, memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan lurus, dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter, sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap.
Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit, North Circuit dan South Circuit. Terdapat 30 pit, termasuk sebuah kantor, area dapur dan area konferensi. Selain itu di tingkat atas ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi. Termasuk tes kontrol, pencatat waktu, pusat media, ruang wawancara dan ruang fotografer. Lalu ada juga pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan operasi kecil. Tak heran jika berbagai fasilitas ini, Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM, serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan Formula One sampai 2017, dan tentu saja MotoGP dari 1999 hingga kini. Sirkuit Sepang dapat menampung 130.000 penonton, 30.000 penonton diantaranya bisa menempati grandstand utama, sedangkan sirkuit Mandalika akan dilengkapi 5 grandstand berkapasitas 150.000 penonton. Selanjutnya untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember tahun 1996, dan seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Sirkuit Sepang menghabiskan biaya 12 juta US dollar, atau di kisaran 160 hingga 170 miliar rupiah. Dan mempekerjakan lebih dari 1.000 orang. Pembangunan sirkuit selesai pada November tahun 1998, dan sebulan kemudian sudah menyelenggarakan balap pertamanya. Kala itu sirkuit Sepang dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Sedangkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika hanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun, ini termasuk cepat mengingat pembangunan sirkuit Buriram di Thailand, yang membutuhkan waktu 4 tahun. Adapun anggaran yang dihabiskan mencapai 1 triliun rupiah. Nah gimana, di antara kalian ada yang pernah mengisi bangku penonton sirkuit Sepang? Gimana keseruan di sana? Bagaimana juga nih kesiapan kalian untuk menyaksikan langsung debut para pembalap?